Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi di mata kuliah Estetika Nusantara bersama saya, Andina Febrasari dari Prodi Keris. Berikutnya kita akan belajar tentang Estetika Timur. Yang pertama, bayangan kita tentang Estetika Timur itu kira-kira teman-teman apa aja. Jadi lebih ke negara-negara timur ya. Yang pertama bisa Cina, India, Jepang, dan Timur Tengah. Nah, yang pertama kita belajar tentang estetika Cina dulu. Nah, filsafat tua di Cina itu ditemukan di dinasti Han sekitar 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Nah, tokoh yang paling terkenal yaitu tokoh Konghucu. Pasti teman-teman juga sudah familiar dengan nama ini, yaitu seorang filsuf Cina mempertanyakan bagaimana seseorang yang rusak hidupnya mampu membuat barang-barang yang indah. Padahal barang yang indah itu adalah penjelmaan Tao. Nah, nanti kita akan tahu tentang arti Tao itu apa. Nah, Konghucu ini memberikan ajaran tentang Taoisme, itu yang sebuah filsafat dan tradisi keagamaan dari Tiongkok. Pemahaman tentang Tao itu diartikan sebagai cara atau jalan. Jadi ini sebagai pedoman orang-orang dari pengikut-pengikut Konghucu. Seorang seniman itu wajib mensucikan diri. Jadi dalam ajaran ini, seorang seniman itu diwajibkan untuk mensucikan diri agar memiliki kesadaran tentang Tao ini. Lewat kesadaran Tao, seniman akan mampu menciptakan sebuah keindahan. Definisi Tao itu ada beberapa ya. Yang pertama, Tao dianggap sebagai sumber-sumber nilai kehidupan, kemudian sinar terang dan segala sumber yang ada. Kemudian manusia itu dianggap sempurna jika diterangi oleh Tao. Ini ibaratnya sebagai ilham ya gitu. Kalau secara bahasa Indonesianya. Kemudian Tao adalah kemutlakan, sesuatu yang memberi keberadaan, kehidupan, dan gerak, serta membuat sesuatu tertib dan damai. Jadi ini sebagai panduan dalam kehidupan. Nah, prinsip estetika di Cina itu pada abad ke-5, seorang filsuf Tiongkok namanya Xie Hu menyusun 6 dasar bagi para seniman atau disebut dengan Six Canon atau Liu Fa. Nah, 6 prinsip ini lahir untuk memberikan penjelasan tentang suatu nilai dan estetika seni yang baik itu seperti apa. 6 prinsip ini mencakup hubungan roh dengan alam, dengan nafsu, dengan spiritual, kejujuran, kemudian keselarasan, dan perencanaan atau pengulangan suatu karya dalam rangka membangun kepatuhan dalam proses berkarya. Jadi ini prinsip-prinsip yang berkembang di China untuk membuat suatu karya. Nah, yang pertama, ini dengan bahasa Cina ya, jadi kemungkinan akan berbeda-beda dalam menyampaikannya. Yang pertama, Qi Yun Si Tang, ya, Qi itu berarti kunci. Kemudian konsep energi spiritual yang mewujudkan kesatuan itu sendiri. Kemudian Kufa Yung Pi. Kufa itu berarti seni membaca karakter orang dengan melihat struktur tulangnya. Jadi melihat pokok dari suatu karya. Kemudian yang ketiga Yiwu Xiang Shi. Merefleksikan objek dengan menggambarkan bentuknya. Setiap objek memiliki bentuk yang tepat. Seniman harus menyesuaikan antara tema pokok dan ekspresi yang memperlihatkan visi pengamatan identitas objek yang dilukis di dalam sebuah keterpisahan dan kekonkretan. Jadi harus memiliki standar tertentu dalam membuat sebuah karya seni. Kemudian yang keempat, Cui Lei Fu Shai. Suatu tipe hubungan dengan penggunaan warna dalam seni lukis Cina, khususnya lukis Cina ya di sini, tidak bersifat fungsional tetapi bersifat simbolis. Kemudian Qing Ti Wei Qi, kesatuan dan rencana yang melibatkan tentang susunan dan penempatan. Nah, kita nanti juga akan belajar ini
di mata kuliah lain mungkin seperti nirmana, kemudian ornamen, bagaimana cara untuk memberikan keselarasan. Yang kelima, Qingdiweixi, yaitu kesatuan dan rencana yang melibatkan tentang susunan dan penempatan. Nah, nanti kita juga pasti ada hubungannya dengan mata kuliah lain seperti nirmana, bagaimana cara menyusun bidang-bidang, garis-garis, dan titik-titik, itu kita pelajarin juga di situ. Yang keenam, Chuanmo Isi, memindahkan model yang melibatkan reproduksi dan duplikatisasi. Jadi melihat sesuatu, kita mereproduksi lagi, menggambarkan kembali apa yang kita sudah lihat. Nah, berikutnya kita juga akan belajar tentang estetika India, dari India. Yang di India ini memiliki cara berpikir yang diuraikan oleh salah satu filsuf atau sastrawan bernama Rabindranath Tagore. Filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa adanya kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Nah, filsafat India ini dibagi menjadi 5 periode, yaitu zaman Weda, kemudian zaman skeptisisme, kemudian zaman Puranis, zaman Muslim, dan modern. Nah, untuk inti awal periode di filsafat di India itu berawal dari zaman Weda. Nah, literatur Weda ini disebut dengan literatur suci bangsa Aryan waktu itu. Weda terdiri dari Samhita, Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad. Nah, yang pokok dari pelajaran ini adalah Upanishad, merupakan dasar terpenting dari filsafat India yang merupakan sumber yang sangat kaya untuk inspirasi dan pembaharuan. Tema yang paling menonjol dari Upanishad ini adalah ajaran tentang Atman dan Brahman. Atman ini dari segi subjektifnya, dari kenyataan diri manusia, kemudian Brahman itu dari segi objektifnya, yaitu makrokosmos atau alam semesta. Nah, Atman dan Brahman itu dianggap sama untuk manusia mencapai keselamatan, yaitu bisa sering kita dengar dengan kata moksa. Kalau manusia menyadari Atman dan Brahman ini, kita akan bisa mencapai keselamatan atau moksa. Nah, kemudian kita juga belajar tentang filsafat apa saja yang berkembang di Nusantara, yang membicarakan tentang estetika ini. Nah, di Nusantara itu perkembangan seni, termasuk estetika, itu tergantung tingkat kepengaruhan budaya. Kebudayaan Nusantara ini kan beragam ya, jadi untuk mendefinisikannya itu sangat sulit karena banyak sekali kita terdiri dari banyak budaya, punya keyakinan sendiri-sendiri. Jadi kebudayaan Nusantara yang beragam atau multicultural bisa dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan serta pengaruh pendidikan juga beri warna setiap daerah. Di dalam filsafat Jawa, karena kita untuk kebudayaannya di isi Surakarta itu dari Jawa, jadi kita coba untuk menelaah tentang filsafat Jawa dulu ya. Dapat dinyatakan bahwa manusia itu selalu berada dalam hubungan antara dirinya atau jagat kecil dengan lingkungan jagat besar dan jagat kecil dengan Tuhannya. Bagaimana filsafat Jawa ini, manusia adalah bagian dari hubungan yang tak dapat terpisahkan antara jagat kecil, mikrokosmos, maupun jagat besar atau makrokosmos dan Tuhan. Makrokosmos di sini bisa diartikan dengan alam sekitar kita, kemudian mikrokosmos itu secara individual. Demikian pula dalam mempergunakan kodrat kemampuannya selalu diusahakan kesatuan cipta, rasa, dan karsa. Nah, pandangan orang Jawa dalam melihat dunia secara kosmologi tentang dunia bagian bawah dan dunia bagian atas sering dipadukan juga dengan bagian tengah gitu. Nah, menurut I Kuntara Wiryawarta
Savana menyebut pandangan tata alam atau tata dunia kosmologi Jawa itu tersebut sebagai mikro, makro, dan metakosmos. Mikrokosmos itu adalah manusia, kemudian makrokosmos adalah alam semesta, sedangkan metakosmos terdiri atas alam niskala yang tak tampak atau tak terindra, kemudian alam skala niskala yang bisa disebut wadak atau tan wadak, terindra maupun tak terindra dalam alam skala, yaitu alam wadak di dunia ini. Berikutnya rangkaian bentuk estetik Nusantara di Jawa ini khususnya diimplementasikan lewat bahasa dan simbol yang lahir dari pencarian lewat sugesti alam. Jadi semua yang seni-seni yang ada di Indonesia, di Nusantara itu direpresentasikan dalam simbol-simbol. Jadi tidak mengherankan apabila manusia klasik itu saat itu dalam usahanya untuk mendekatkan kita terhadap Tuhan dengan cara mendekatkan diri dengan alam semesta. Nah, mungkin teman-teman bisa pelajari tentang filsafat atau estetika Nusantara itu di e-book berjudul Proceeding Seminar Nasional Estetika Nusantara di tahun 2010. Nah, berikutnya kita juga akan belajar tentang estetika instrumental. Nah, ini lebih spesifik ya, bagaimana kita bisa sebagai dasar untuk menilai estetika itu sendiri di dalam sebuah karya seni. Nanti bisa belajar juga di mata kuliah Nirmana, jadi tentang apa itu kesatuan, kemudian apa itu keseimbangan, kemudian proporsi, dan lain-lain. Itu kita nanti pelajari tentang estetika instrumental, kemudian kita bisa praktekkan nanti di mata kuliah terkait ya, seperti Nirmana atau Matra Nusantara. Nah, sekian mata kuliah Estetika Nusantara untuk pertemuan hari ini. Tujuan dari mata kuliah ini harapannya teman-teman bisa sebagai dasar untuk menyimpulkan untuk apresiasi, kemudian mengkritik seni, kemudian lebih mengembangkan kreativitas dan produktivitas kesenian teman-teman nanti. Terima kasih.